lagi gede cok. Hei, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel keseharian gua, seputar tugas gua dan kegiatan gua lainnya. Kali ini kita ke sepedahan dulu ya. Sudah jelas lah gua guys sini pakai jaket, pakai barang siapa nih? Mau kemana kita? Manglid. Manglid. Lebih tepatnya kita akan ke Curug Sawer Manglid yang berada di Cidahu, dan kita sudah setengah jalan sebenarnya ya. Dan untuk video dari awal atau perjalanan gua nanti ada kok gua share di awal juga. Dan tanpa basa-basi lah kita lanjut ke perjalanan. Tambah cuaca gua ini sudah sedikit, bukan sedikit ya, emang sudah siang. Ini udah jam berapa sih, Div? Udah jam setengah 12, bisa dibilang siang parah. Dan buat yang penasaran ataupun yang kepo ataupun terus ingin mengikuti dan mendukungnya, jangan lupa terus mengikuti dengan cara subscribe, like, and share, bagikan teman-teman saudara. Dah tanpa basa-basi, dah kita let's go lah. Yuk. Dan oke, seperti biasa kita start di sini ya, ya lebih tepatnya dekat rumah, yaitu Kembang Kuning yang berada di Cicurug, kawasan Indolakto. Kita seperti biasa ambil jalur Cicurug, dan jalur yang akan kita tempuh ataupun yang kita lalui itu kita akan melewati Bang Bayang ya. Tidak seperti halnya yang lain ataupun pelancong yang lain. Ada dua jalan ataupun sebenarnya banyak jalannya, tapi yang sering bisa ataupun yang sering dilalui itu mereka biasanya lewat Cidahu. Nanti di pertigaan ataupun di terminalnya Cidahu itu yang dekat Parakan Salak, astagfirullahaladzim, dekat gerbang Japanas Pak, itu mereka biasanya ambil kanan. Tapi kita sendiri kan terus lurus dari arah Bang Bayang, nanti terus aja tembus, dan nanti gua arahin juga lah kemana aja sih yang kan gua ambil di jalur-jalur ini itu sendiri. Oke, let's go, kita lanjut ke depan. Oke, kita berada di Kaum Cicurug, atau lebih tepatnya dekat alun-alunnya Cicurug ya. Dan di kiri kita ada kecamatan Cicurug atau kantor kecamatan, dan di depan kita sudah jelas ya, lebih tepatnya pasar Cicurug. Sebelum pasar Cicurug kita akan ambil kanan, lebih tepatnya kita ambil Bang Bayang. Dan untuk jalannya sendiri mungkin sedikit agak you know lah. Dari sini kita ambil sen kanan. Sini sudah jelas ya, nanti kita akan lurus terus. Nanti mungkin ada sedikit pertigaan ya. Kalau untuk masalah belokan ya jelas pasti ada dua belokan, yaitu kiri kanan, dan nggak ada belokan yang ke atas atau ke bawah, adanya naik sama turun ya. Ya untuk jalannya sendiri kalau lewat Pembayang resikonya sendiri seperti ini ya. Pintar-pintar aja pilih-pilih jalur yang sedikit agak bagusan, ditambah kalau keadaan motor trail ataupun suspensi yang lebih empuk nggak jadi masalah. Cuman kalau gue sendiri geruduk-geruduk bukan nama set. Nah nih salonnya Milda Kitty nih. Rame sih, rame nih, cuman ya you know lah. Oke, kita lanjut di pertigaan depan apa tuh ya. Nih intinya gua saranin dari arah Gang Bang Bayang itu jangan sampai belok-belok aja, terus ikutin jalan yang ada ya, ya seperti ini jalannya ya.
Karena kalau kalian tadi belok ke kanan itu malah larinya nanti ke Sadamukti atau bisa tembus ke Cimalati. Ya kalau rekreasi kalian mau ke kolam renang Cimalati ya lewat situ bisa, tapi ngapain dari jauh-jauh, ibarat kata dari Bogor mau ke Cimalati lewat sini Bang Boyan dulu, enggak kan? Malah ngejauhan. Rata-rata jalan rusak ataupun di jalan kabupaten yang seperti ini ya, rusak. Pak Dedi, Pak Dedi, nah naon Pak Dedi, nah naon Pak Dedi, ya, pandurana ayam betul. Salah, jangan urusan masalah itulah. Kita fokus ke perjalanan kita. Let's go, depan. Anjir toh. Aduh. Jalannya ini belum pada dibenerin nih. Padahal bukan jalan nasional ini, aduh, jalan kabupaten. Resiko lewat sini seperti ini ya. Aduh. Karena kalau lewat Cidahu udah mendingan ya, karena jalannya rata-rata udah dibeton. Tapi ada juga yang rusaknya. Cuma lewat sini lebih ekstrim juga ya. Nggak apa-apa lah, sambil mengabadikan jalanan yang rusak. Mudah-mudahan dibenerin buru-buru. Kayak ayam, kalau nggak salah ayam petelur ya ini kalau nggak salah. Jalannya cok, PR bahaya. Dan jika kalian menemukan tanjakan ini dan di kiri kita ada pertigaan, tetap kita fokus, anjay, tetap kita fokus lurus, karena tujuan kita bukan ke GS ataupun ke mana sih, kalau nggak salah itu teh ke GS deh kalau saya. Kita tujuan tetap ya ke Manglid atau Curug Manglid. Perjalanan masih cukup panjang dan di sini gue masih irit-irit memori. Aduh, parah. Dan BTW on the way ini gue sebenarnya kesiangan berangkat, bahkan bisa dibilang tadi gue start dari rumah jam 11, dan mau gak mau ataupun otomatis ya cuacanya panas kayak gini ya. Ya tadi sebenarnya bisa lebih awal karena aktivitas gue tadi sedikit ada goes dan pengambilan jersey ya, jadi oke, gue ambil dulu jersey dan beresin dulu sama anggota. Terus anak gue yang bungsu pengen motoran dulu ya, gue motoran dulu. Nah untuk pertigaan di sini kalian jangan salah ya, kita ambil kanan. Nah, karena kalau ambil kiri nanti keluarnya ke Cidahu. Kalau lewat sini tetap juga sama, bisa lewat sini juga tembusnya ke Cidahu. Akan tetapi kita ngambilnya ke arah Manglid ya. Jalannya cok, ngeleng dikit, ke Gibas ini gue mah. Orang-orang pada pulang mungkin, gue baru berangkat. Aduh, salah jadwal nih mah, nggak apa-apa lah. Yang penting sampai tujuan selamat. Kalaupun meskipun ya pulangnya mungkin hujan kali ya. Mudah-mudahan enggak lah. Dan kita juga main gak lama kok. Jalannya seperti ini terus. Dan kita sudah berada di wilayah Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu kali ya, Kabupaten Sukabumi. Dan btw nanti kita setelah di lokasi ada trekking sekitar 15 menit dari arah parkiran. Untuk motor sendiri ada nanti tempat penyimpanan yang cukup luas dan ramai juga dan aman setahu gua, tapi mudah-mudahan aman. Dan stay tune, jangan bosan-bosan ya, ataupun jangan nonton dan senyum-senyum ataupun skip. Dan jangan lupa untuk memberi dukungan dengan cara apa ya, seperti biasa dengan cara subscribe
Nyalakan lonceng notifikasinya, like and share, bagikan teman-teman sana saudara kali buat referensi atau perjalanan kalian rencana nanti ke sini gitu ya. Kan bisa tuh lihat mau lewat via Cidahu ataupun via Bangbayang ya, seperti ini ya. Nah, untuk pertigaan di sini ada lokasi P2WKS. Kalian jangan ambil kiri, jangan ambil kanan, intinya kita ambil jalur kiri, naik ke atas sedikit ada tanjakan. Terus ada kiri juga ya, ke kanan tuh, tapi kalian jangan ke sana, kita ambil ke sini. Oh. Ada sepertinya banyak bujang-bujang yang sudah pulang dan kita bisa dibilang sudah cukup dekat. Kalau untuk jalan kaki sendiri masih jauh. Untuk view-nya sebenarnya nih, aduh, sayang udah masuk masa panen ya. Apa? Lumayan. Gue saking sibuknya ngomong, di belakang gue kan ada bocah dua ya, karena gue lagi bawa anak gue sama ponakan. Masih jauh guys, anakku udah nanyain masih jauh atau tidak. Dan untuk di pertigaan di depan sini nih, patokan jembatan ini ya, nah kita nemuin jalan jelek. Aduh siap ngeri. Nah, pertigaan ini kita ambil ke kanan, jalannya cukup ini ya, syahdu. Jalan gini syahdu anjir ya, dinikmatin lah pokoknya mah. Semua akan terucap, semua tuju padamu. View sawah yang baru ditanam seperti ini ya, enak adem. Di video mah adem ya. Gua kepanasan ini. Sampai suruh gua siang baru berangkat. Kita berada di jalan yang seperti ini. Dah kita ya, untuk jalan ke gunung sendiri jangan heran kalau jalannya seperti ini ya, meskipun ada akses atau ke tempat wisata ataupun ke curug ya, tetap ya untuk masalah jalur harap dimaklum. Dan aduh, gua cek tadi kamera ternyata ngembun parah. Gua nggak tahu solusinya ini gimana, atau harus diservis atau gimana, ataupun gua ganti lensa pelindung ya. Mudah-mudahan lah kalau nanti gua ada duit kita ganti lensanya lah, biar nggak ngembun seperti tadi. Jujur ngembun parah tadi, aduh kecewa gua kayaknya video kali ini. Kita fokus ke perjalanan lah, meskipun kita terus tanjakan. Dan mungkin ini bisa dibilang gua lagi review jalan aja nih, buat nanti besok ataupun next gua pakai sepeda lewat sini. Apa gua mampu pakai sepeda ke sini dan melewati tanjakan-tanjakannya ya, mudah-mudahan lah ternyata nggak terlalu parah yang seperti diomong-omongkan. Karena ada pembongkaran. Punten. Ada pembongkaran, takut ketiban. Mending ketiban rezeki, ini ketiban musibah nanti kalau kayak gitu. Untuk view-nya sendiri seperti ini ya kalau di Manglid tuh. Cuman cuacanya panas, Dan mungkin di sini kita beberapa kilo lagi sampai view-nya. Dan di sana itu Japanaspa ya. Sebenarnya ini kita kan berada di bawah Curug Japanaspa. Aduh. Nah, patokannya nanti banyak aja nih parkiran-parkiran di sini. Kalau udah banyak parkiran-parkiran berarti itu masuk kategori parkiran yang ke curug. Nah, dari sini kita belok ke kiri. Nah, pelangnya kan ada camp Nusantara.
Tapi kita bukan ke Camp Nusantaranya, kita akan ke curugnya. Motor masih bisa masuk di sini karena tempat penitipan motor nanti di depan. Parkirannya ternyata penuh, guys. Dah turun dulu coba di sini. Ayo nyari dulu parkiran. Dari lokasi parkir. Mana? Sini, Bang. Ya, siap. Kita kan jalan kaki dulu atau hiking. Mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Ayo duluan. Trekking kali ini. Maksudnya jalanan tuh ekstrim, ha? Jangan lihat ke bawah. Mau pada ngapain, guys? Berenang. Ngobaknya. Guys, gimana jalannya, guys? Wah, kerak baru 10 menit. Emangnya bisa di sini kalau mau ke kemah nanti? Airnya jernih, ya. Saya nggak ada ikannya, kedinginan kali ikannya. Let's go, kita lanjut lagi. Yang namanya ke pegunungan atau ke curug pasti lewatin jalan setapak seperti ini, apalagi trekking. Tapi disuguhi dengan view sepanjang jalan seperti ini, indah banget. Oh. Dan kita sudah mau mulai memasuki kawasan Curug Sawer. Dan loketnya sekarang ada di sini, bukan di depan. Wisata alam. Rame, euy. Jadi 20. Anak kecil 5.000, dewasa 10.000. Harus ya. Tiket masuk sekarang hampir sama ya seperti dulu. Untuk dewasa sendiri di harga 10.000 dan untuk anak-anak 5.000. Cuma nggak dapat tiketnya. Tapi kalau nggak dapat tiket kita nggak dapat asuransi ataupun kecelakaan nanti di wisatanya ya, bisa dibilang lagi gede. Untuk curugnya sendiri di sana ya, gua zoom optikal dapat ya. Nah, dapat curugnya sendiri di sana ya, di atas. Dan tempat ngubek ngajainnya di sana. Yang kamar mandi, istirahat. Curugnya lagi gede. Baik, normal. Let's go, jalan lagi. Ayo guys. Sana dulu aja kita. Sana, lurus. Di mana? Lihat curugnya guys, di atas guys. Hei, jangan dulu, sini. Curugnya. Kita nyebrang dulu. Hari basah-basahannya suruh pakai apa? Enggak, boy. Celana tadi. Curugnya guys. Wah, licin. Wah, kita situ aja tuh. Kita si bapak pakai baju warna biru. Sini. Jangan.
Hei, sini. Nah, kita ambil foto aja dulu. Take foto, ambil video, dan selesai kita balik ke bawah. Lalu habis ini kita ngapain? Main air. Untuk yang Kali ini kita akan main air dulu sebelum pulang, dan sebenarnya sudah basah setengah. Kita akan basah-basahan dulu sama. Nah, oke. Kondisi airnya cukup deras. Kita akan sana. Ayo, situ. Iya, gimana yuk? jajan sendok. Mana sih tahu? Nah, kita kan, hei, lagi di mana? Hah? Oh. Nanti lewat situ, jangan lewat situ. Sini, sini dulu. Lewati jembatan, dan yang kita bawa bastus, anak-anak bawa pop mie. Kita mau ngubek-ngubek dulu. Ya, sini aja dulu. Minum. Aduh, sedih. Kayak karamel. Ada batu es, kalau kayak si Ari itu. Ini batu aku. Oke. Main air sudah, kulineran sudah, makan cilok tadi sama telur gulung, dan sekarang waktunya kita pulang. Guys, gimana jalan-jalan hari ini? Seru. Gimana? Seru. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi? Nah, pokoknya seru katanya. Oke, di next time lah kita lanjut lagi jalan-jalan ke mana lagi bareng bocil, dan see you Curug Sawer Manglit. Kita OTW balik. Dan thank you yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai perjalanan pulang ataupun acara-acara tadi kita sedikit main air, tapi gua enggak. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin gue akhiri di sini, dan bila banyak salah kata ataupun salah pengucapan ataupun salah penempatan lokasi,
Di malum gue masuk pemula juga, mau pulang udah gacor lah, gimana ceritanya gue nggak tahu. Gue akhiri ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.